menemani patung Bapak berkarya di patung itu kita hampir tiap hari ya, karena kan studio juga di rumah. Dan ya kadang-kadang kita ikut naik, nih Bapak diapain sih, terus kemudian Bapak mencoret-coret ini kurang apa, nanti terus sama temennya Bapak itu mahasiswanya itu dibenerin ya. Paling tidak kita jadi oh iya ya, kalau dilihat dari dekat memang sepertinya sudah, tapi kelihatan dari jauh ini kurang hidup gitu. Itu detail-detail seperti itu yang banyak sekali lagi dilakukan sama Bapak. Nah, kemudian sebelum Bapak meninggal itu saya kan dipercaya menggarap proyek patung Nakamura Mekatu waktu itu di Morotai ya. Ya alhamdulillah dengan pengawasan saya dan kemudian dibantu sama Bapak. Tapi Bapak waktu itu sudah tidak bisa mematung, artinya tangannya sudah terbatas sekali. Tapi keinginannya untuk rubah-rubah ini bisa menyampaikan ke pematung-pematung yang menggarap itu. Jadi Bapak bilang begini, nanti saya bilang ke ini Mas, ini kurang gini karena begini, matanya kurang lurus apa gimana itu. Jadi lebih mempermudah menerjemahkan maksudnya Bapak. Dan terakhir saya membuat patung kecil banteng yang dulunya itu untuk ujung-ujungnya Monas. Itu saya mematung patung itu melihat foto yang sudah ditandatangan Pak Karno ya akhirnya kita simpan di dalam, karena kemudian ada salah satu putrinya Pak Karno yang memang pengen membuat itu tapi tanpa melibatkan keluarga atau timnya Bapak. Yaitu yang kadang-kadang kita harus sekarang ini harus mulai hati-hati ya. Nah itu. Dan Bapak ini bisa mematung dengan goresan yang halus dan kasar. Kasar pun jadi realis, halus apalagi. Jadi seperti kayak cuma semen di tap gitu, jadi ekspresinya itu seperti itu. Kita sangat-sangat ya kalau benar-benar ngelihat patungnya Bapak yang kasar nih, yang misalnya kepala pembebasan yang Barat, kita mau niru aja nggak bisa, karena itu benar-benar hidupnya dari tangannya Bapak. Patung yang pancoran itu kan dulunya kan nggak begitu Mas. Karena ada tadi nggak lihat tuh ya, dulunya kan begini. Tapi Bapak kan kok kayak minta Pak, wah begini kan, maksudnya capailah cita-citamu setinggi langit. Kalau pembebasan Irian Barat yang gini ini kan Pak Karno memesannya sebelum Irian Barat merdeka. Tujuannya supaya Irian Barat merdeka, bebas gitu lah. Baru habis itu patung. Sebelum itu Pak? Sebelum pembebasan Irian Barat. Jadi itu cita-cita. Pak Karno lebih ke cita-cita ya. Keren. Ya, kalau selamat datang kan itu artinya menyambut Ganevo gitu. Selamat datang. Dan SEA Games ya, yang pertama kan yang di Indonesia kan yang itu waktu patung pembebasan Irian Barat. Kebetulan yang kedua untuk menyambut SEA Games itu yang kemarin tahun 2018 ya, itu kita membuat patungnya Pak Karno yang di Gelora Senayan. Itu patung Pak Karno itu kan patung karyanya Bapak, tapi waktu itu belum selesai. Itu dulunya mau buat Blitar, tapi wali kotanya kan korupsi apa sehingga itu berhenti mangkrak ya. Nah ada tentang kebutuhan patung di sana. Patungnya Pak Karno, ada teman dari Jakarta nanya, Bapak ada nggak ya patung Bung Karno yang belum dipasang? Ada Mas, tapi belum selesai. Dari karya dari pemerintah meninjau, ya itu bagus, kita ceritakan. Ini kenapa pegang jas? Ini Pak Karno mau dibuang ke Bangka di bandara di Sudirto, mau naik pesawat. Miniaturnya ada di dioramanya ada di Monumen Jogja Kembali. Pak Karno mau naik pesawat itu pegang jas. Ini aja Pak, kalau ini belum ada di mana-mana. Dan gerakan ini
belum ada di mana-mana. Kalau Pak Karno nunjuk, Pak Karno baca itu kan sudah banyak, duduk sudah banyak. Ini pegang jas ini belum ada. Tapi kalau patung-patung tokoh, Pak Dirman, Pak Harto itu kita selalu menghadirkan keluarga yang kira-kira garis wajahnya itu mirip. Dan Pak Harto yang di Kemusuk yang bikinannya Bapak, yang bukan yang besar sekali, itu lebih disempurnakan anatomi proporsi tubuhnya. Karena kalau hanya ditinggikan misalnya dari tingginya ditinggikan 4 meter, tapi kalau lebarnya dilebarin 4 meter ya kan nggak ketemu. Nah itu yang haram, yang nggak boleh. Jadi nantinya besar sekali perutnya apanya. Ya imbang ya, naik dan lebarnya ya, imbang ya. Imajinasi kita, anatomi yang bentuk kita. Itu kalau Pak Karno, Pak Harto itu wajah beliau ini kan senyum sebenarnya. Jadi ekspresi biasa pun senyum. Itu yang, dan ketika dipasang kacamata ya mirip Pak Harto, ketika dilepas ya mirip Pak Harto. Itu yang bisa termasuk bikin patungnya putih segala. Ya kayak membuat diorama pun Bapak benar-benar memerlukan seorang sejarawan, beberapa sejarawan yang sangat memahami tentang peristiwa-peristiwa itu dan benar-benar disurvei ke lokasinya. Dan yang lainnya lengkap gitu. Lengkap. Cuma sekarang ini mungkin pemerintah Jogja itu sudah lupa dengan rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu dulu di kota ini ada Mas, plang-plangnya itu. Sekarang udah nggak ada. Harusnya kan itu mulai dimunculkan lagi, bisa menjadi wisata rute Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena zaman waktu itu kita memasangnya pun sangat dengan susah payah. Yang naik-naik bukit, masuk-masuk gua, itu susah payah. Mobilnya tentara yang truk 4x4 aja nggak bisa naik. Jadi dan betonnya itu sudah dicor, di bawah itu sudah sama corannya. Oh berarti dari rumah udah? Oh ya, ada dimasukin truk, nanti naik gunung itu ya dibantu masyarakat setempat. Tahun berapa ya? Itu mungkin sekitar tahun 80-an ya. 80-an? Ya. Itu yang 79 80-an. Yang arah ke Pacitan sana itu Pak? Iya. Yang itu naik kalau, terus ya? Iya. Itu kalau hidupkan lagi menjadi apa ya, wisata gerilya. Ya, gerilya itu menarik sebenarnya. Bisa dibikin jalur sepeda atau jalan kaki atau run untuk gerilya. Ya. Karena dia memimpin pembuatan patung Selamat Datang Pancoran sama Pembebasan Irian Barat. Miniatur ya, ini mungkin. Itu tanpa izin Bapak, tanpa konsultasi Bapak, dan tanpa pemberitahuan bahwa itu akan dicetak sekian ratus atau sekian nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi itu udah nyata dia bikin dan sebenarnya keluarga bisa saja itu menuntut, dan kita sudah konsultasi dengan Mas Warno segala itu gimana, itu bisa dituntut karena kan kalau di Undang-Undang Hak Cipta Patung itu boleh diperbanyak setelah 200 tahun pematung itu meninggal, dan itu harus ada izin dari keluarga warisnya. Nah, itu salah satu kekecewaan Bapak. Kalau Bapak tentang patung yang rugi, tentang patung yang harus nombok, itu bukan suatu kekecewaan besar. Itu akhirnya akan menjadi dimaklumi. Tapi ketika itu di copy tanpa izin, tanpa konsultasi dengan Bapak, dan hasilnya juga sangat tidak bagus, sangat jelek. Bukan karya seorang pematung kalau itu karya orang yang ya namanya hanya emosi saja, ingin mencontoh ya. Itu Bapak sangat kecewa. Dan kita sekarang dari waris ya hanya diam saja. Kita hanya punya pedoman becek ke titik Allah ketoro. Ya sudah, itu nanti ya becek ke titik Allah ketoro. Tuhan tidak akan memecahkan, tidak akan betul. Tapi nanti pasti ada ya entah itu nanti
menjadi gagal, menjadi nggak laku, menjadi cemoohan, itu ya itu akibat dari itu. Kemudian dia memvideo detail sekali miniatur-miniatur yang sudah dibikin Bapak. Jadi diputar pakai meja. Kita kebetulan ada meja putar yang untuk membuat patung yang bisa diputar untuk keramik seperti itu. Video dari samping, dari atas, dari bawah gitu. Nah pada hari hanya Bapak dikasih undangan untuk menghadiri pemutaran film itu. Tapi di situ ada tentang patung ini, dia udah bikin. Nah kita mencari kan, patungnya seperti apa sih? Terus ada yang mengirimi patungnya, wow jelek sekali. Kita pikir dengan kita tidak setuju begitu mereka menghentikan, kita diam saja. Tidak disengaja Mbak Ira kan sering ke Mojokerto kemana untuk membimbing atau apapun atau meninjau acara-acara. Di situ banyak ratusan patung itu yang sudah dicetak ulang. Ya, kita juga pernah melihat di salah satu kantor saudara kita di BNI ada patung itu. Ya kita bilang ini bukan karya Bapak. Oh iya. Ini perlu saya ceritakan. Kenapa? Supaya pematung-pematung ini hati-hati. Bapak juga pernah bilang, aku sing senior ini di copy, nek sing urung senior di copy apa ya mesu koyo ini. Itu Bapak itu ya sangat-sangat kecewa. Artinya dia seorang pematung juga tidak menghargai karyanya sendiri dan karya pematung-pematung lain. Coba kalau punya dia di copy, pasti dia marah-marah. Tapi dia lakukan itu ke Bapak, kan sangat menyakitkan hati. Kita ini hampir Bapak ingin menceritakan itu, kita selalu nyelamurke ya Mas. Jangan cerita itulah. Kita sangat menjaga sekali kesehatan Bapak. Karena Bapak sudah stroke ya waktu itu. Kita sebagai anak-anak ya selalu menjaga itu. Patung itu dibikin sertifikat, yang sertifikat itu bentuk kertasnya sendiri itu ada lubang-lubang kecil yang itu gambarnya kepala patung pembebasan Irian Jaya. Tapi ketika itu di copy nanti akan muncul bintik-bintik itu. Tapi kalau aslinya masih bolong-bolong. Kemudian sertifikat itu ada nomornya. Kemudian sertifikat itu kita sobek dengan acak. Yang separuh untuk kolektor, yang separuh untuk kita. Ketika nanti dia mau mencocokkan sobekannya, ya nggak pas ya pasti bukan. Gitu. Dan ini masing-masing kolektor sobekannya lain-lain. Memang dibelah dua. Ya kita membuat itu supaya jangan mudah cetak. Karena patung kan mudah sekali dicetak.